Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel aku Maya Sari. Kali ini aku mau share mengenai apa sih dana darurat dan kenapa kita harus mengumpulkan dana darurat. Jadi dana darurat ini adalah tabungan pertama sebelum sinking fund ataupun yang lainnya. Untuk pengertiannya sendiri, dana darurat adalah sejumlah tabungan yang disisihkan untuk berjaga-jaga apabila timbul keadaan darurat. Nah, keadaan darurat yang gimana nih? Dan kapan kita harus menggunakan dana darurat? Contohnya, saat kehilangan pekerjaan hingga tidak lagi memiliki penghasilan. Misalnya kalau kita kena PHK ataupun kalau misalnya yang sedang berdagang tidak bisa berdagang karena sedang sakit, nah tidak bisa menghasilkan penghasilan dalam bulan itu atau beberapa bulan ke depan, kita bisa menggunakan dana darurat. Yang kedua adalah untuk biaya berobat atau pengeluaran kesehatan darurat yang tidak di-cover oleh asuransi. Seperti kita halnya menggunakan BPJS, tidak semua penyakit bisa di-cover oleh BPJS ya teman-teman. Nah, ketika kita memiliki tabungan dana darurat, kita bisa menggunakan dana ini untuk mengcover dana kesehatan untuk hal yang darurat. Yang ketiga, ketika terjadi musibah atau bencana alam. Nah, kita nggak pernah tahu tiba-tiba mungkin kita terkena musibah atau bencana alam yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan pekerjaan apapun, maka dana darurat ini bisa kita pakai untuk mengcovernya. Kemudian contoh yang keempat adalah bila terjadi kerusakan rumah dalam perbaikan yang besar. Contohnya atap gentengnya bocor dan pada keadaan masih musim hujan dan ini harus segera diperbaiki karena rumah itu kan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk tempat tinggal. Jadi kita bisa mencairkan dana darurat. Begitu juga dengan kendaraan. Semisalnya kendaraan ini adalah salah satu hal yang penting untuk mencari penghasilan ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kendaraan ini rusak, kita nggak bisa mencari penghasilan, maka bisa mencairkan dana darurat untuk memperbaiki kendaraan. Dan yang kelima adalah alternatif untuk membayar hutang ketika pemasukan tidak stabil. Nah, ini contohnya kita terkena pinjaman yang sudah jatuh tempo dan pada saat itu pemasukan misalnya tidak stabil untuk yang para pedagang ya atau pengusaha, jadi omsetnya menurun dan tidak bisa membayar hutang. Nah, ini dana daruratnya bisa dipakai ataupun untuk yang bekerja dalam keadaan PHK ataupun belum mendapatkan pekerjaan. Nah, ini karena terkena pinjaman dan sudah jatuh tempo, untuk dana daruratnya bisa dipakai. Kemudian bagaimana memperhitungkan dana darurat? Nah, ini kita bisa menghitungnya dengan mengukur kebutuhan tiap bulan. Pastinya kebutuhan tiap-tiap orang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita harus mencatat tiap hari pengeluaran supaya kita tahu berapa nih kebutuhan tiap bulan. Dan ini untuk kebutuhannya itu tidak termasuk kewajiban seperti hutang, itu enggak ya teman-teman. Jadi kebutuhan pokok yang kita pakai dalam satu bulan seperti membeli lauk, sayur untuk tiap hari, kemudian untuk belanja bulanan, beli beras, minyak goreng, kemudian bayar listrik, bayar air. Nah, kebutuhan pokok itulah yang kita pakai sebagai patokan untuk mengumpulkan dana darurat. Dan di sini aku misalkan dalam satu keluarga dalam satu bulan ini menghabiskan untuk kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya sebesar Rp2.500.000. Nah, ini bisa mengumpulkan dana darurat dengan level tahap 1, yaitu yang pertama adalah 3 kali dari kebutuhan pokok tadi. Jadi 3 kali dari Rp2.500.000 hasilnya adalah Rp7.500.000.
Kemudian kalau sudah mengumpulkan 7.500.000, bisa lanjut ke tahap kedua, yaitu 9 kali dari kebutuhan pokok, yaitu sebesar 22.500.000. Kemudian bila sudah, bisa lanjut ke tahap ketiga, yaitu 12 kali dari 2.500.000, maka hasilnya adalah 30 juta rupiah. Dan di sini teman-teman bisa fokus ke levelnya dulu, jangan ke kondisinya teman-teman. Jadi kalau di financial planner itu kalau single 3 kali dari kebutuhan pokok bulanan, dan kemudian bila sudah menikah itu 6 kali dari kebutuhan pokok bulanan, dan sedangkan yang sudah menikah dan ada anak itu adalah 12 kali dari kebutuhan pokok bulanan. Tetapi di sini aku fokuskan ke levelnya dulu ya teman-teman, jangan ke kondisinya. Kemudian bagaimana nih menabung dana darurat? Caranya adalah yang pertama dengan menghitung rata-rata pengeluaran bulanan untuk mendapatkan jumlah dana darurat yang tepat. Itu seperti yang di atas ya teman-teman. Jadi kita hitung untuk kebutuhan bulanannya, misalnya habisnya dalam setiap bulan itu 2.500.000, maka itu yang akan menjadikan patokan untuk mengumpulkan dana darurat. Kemudian yang kedua adalah mengalokasikan sejumlah dana tetap dari penghasilan, misalnya 10-20% gaji bulanan selama 1 tahun ke depan. Jadi sebelum punya tabungan yang lainnya, teman-teman bisa fokus dulu ke dana darurat paling tidak selama 1 tahun untuk fokus mengumpulkan dana darurat dari 10-20% gaji bulanan. Yang ketiga adalah melakukan penghematan dengan memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Nah, ini teman-teman bisa memilih ya mana kebutuhan-kebutuhan yang penting-penting saja dan bisa menabung dana darurat terlebih dahulu. Dan di sini ada tips mengumpulkan dana darurat. Yang pertama adalah fokus dengan tujuan mengumpulkan dana darurat dulu dan jangan memikirkan tabungan-tabungan yang lainnya dulu ya teman-teman. Jadi fokus selama 1 tahun ke depan untuk mengumpulkan dana darurat dulu. Kemudian yang kedua adalah jangan banyak keinginan. Jadi kayak sinking fund itu kan lebih ke tabungan keinginan ya teman-teman. Jadi sinking fundnya di skip dulu. Jadi khusus untuk tabungan dana darurat dulu yang dikumpulkan. Yang ketiga adalah sabar dan konsisten. Untuk menabung ini perlu kesabaran dan konsisten ya teman-teman. Dan yang keempat adalah mengukur batas kemampuan, berapa biaya yang bisa kita kumpulkan tiap bulannya. Dan pasti kemampuan tiap orang juga berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang bisa mengumpulkan dana darurat dengan waktu cepat, dan juga ada yang mengumpulkan dana darurat ini dalam waktu yang agak lama. Dan di sini aku mau share bagaimana mengumpulkan dana darurat berdasarkan sifat. Nah, ini berdasarkan buku ya teman-teman. Jadi di sini untuk penghasilan yang pas-pasan ini bisa mengumpulkan di akhir bulan. Kemudian untuk yang melankolis karena orang yang nggak tegaan, jadi untuk mengumpulkan dana darurat lebih baik ke logam mulia, lebih banyak ke logam mulia ya. Kemudian untuk yang korelis, kelemahan untuk korelis itu tidak bisa menulis secara detail pengeluarannya. Jadi untuk yang bersifat korelis bisa ikut tabungan deposito. Kemudian untuk yang pragmatis, jenis tabungannya adalah saving random karena orangnya lebih slowly dan mengikuti alur. Kemudian yang terakhir adalah sanguinis. Untuk orang sanguinis ini orangnya lebih santai, jadi bisa memakai celengan target. Nah, itu dulu teman-teman video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton video aku, yang sudah like dan komen. Semoga video aku bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.